Pernah gak sih kamu ngerasa atau ngelihat sendiri orang-orang yang duduk termenung, tiba-tiba dia menangis, dan saat ditanya kenapa, mereka jawabnya lagi ada masalah. Manusia di dalam hidupnya emang gak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya masalah. Mulai dari masalah yang recehan sampai masalah yang gede plus rumit. Dan uniknya, masalah ini akan selalu membuntuti kemanapun manusia pergi. Kita para manusia gak akan bisa lari dari yang namanya masalah. Tapi kalau kamu masih ketemu orang-orang yang tipikal merenung terus menangis dan pas ditanya mereka masih mau cerita, itu masih bagus. Karena yang parah itu orang-orang yang punya masalah gede, tapi pas ditanya jawabnya, aku gak apa-apa, I'm fine, dan it's okay-okay aja. Karena untuk terbuka aja gak bisa, gimana mau melewati fase yang suram. Banyak dari orang-orang yang tertutup dengan masalahnya, gak mau cerita kendala hidupnya, malah jadi pemicu buat meninggalkan dunia ini dengan cara menghabisi nyawanya sendiri. Iya, bunuh diri. Ini yang kita semua gak akan pernah harapin sedikit pun. Nah, untuk menghindari kecenderungan itu, maka kita harus mampu mengatasi setiap masalah yang sedang menimpa diri kita sendiri. Nah, cara-caranya ada beberapa. Yang pertama, menyadari bahwa kita bukan satu-satunya dan orang pertama yang menerima masalah tersebut. Pasti udah ada orang yang mengalami patah hati, punya utang yang segunung, ibu bapak yang akan bercerai. Nah, dengan menyadari bahwa kita bukan satu-satunya orang yang mendapatkan masalah tersebut, kita tidak akan merasa sendirian dan bisa mencari tahu bagaimana caranya mereka, orang-orang terdahulu ini, survive dan juga melewati masa itu. Kita bisa ikutin caranya, modifikasi sesuai kondisi kita, dan ya harapannya masalah kita bisa lekas teratasi. Yang kedua, melihat masalah dengan perspektif yang luas. Masalah diselingkuhin sama masalah kemiskinan di negara ini lebih besar mana sih? Kita yang masih sibuk mikirin hati supaya bisa sembuh, ada orang lain yang lagi mikir besok bisa makan apa enggak, masih bisa hidup apa enggak. Sedihan mana sih kita yang gagal kuliah di universitas impian, atau orang-orang penderita kanker di luar sana yang udah diprediksi berapa bulan lagi hidupnya? Memang semuanya tergantung prioritas. Kita kadang gak bisa merasain persis apa yang orang lain rasakan. Tapi dengan mengetahui masalah lain yang lebih besar, buat kita jadi lebih berbesar hati dalam menerima masalah yang sedang kita hadapi. Bukan untuk saling mengadu nasib. Tapi kalau kita tahu bahwa masalah kita gak sebesar itu, bisa buat kita akan lebih menjauh dari yang namanya kecemasan dan juga bunuh diri. Yang ketiga, caranya adalah dengan membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa. Pikiran, tindakan, dan persepsi ada semua hal yang bisa kita kendalikan. Sedangkan nilai dari dosen, perasaan pasangan yang udah bosan, perkelahian orang tua, krisis ekonomi, dan COVID bukan bagian dari yang harus kita atur sesuka hati. Tugas kita usaha, belajar yang giat. Kalau nilainya masih belum mencapai keinginan, ya nggak apa-apa. Itu bukan bagian yang bisa kita tentukan sendiri. Urusan kita adalah mencintai dengan tulus, memperlakukan pasangan sebaik mungkin, dan memberikan yang terbaik. Kalau hatinya tiba-tiba bosan, kalau dia menemukan orang lain yang lebih dari kita, itu bukan lagi hal yang harus dipusingkan. Karena hal itu bukan bagian dari sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dengan menyadari bahwa garis pemisah antara tindakan kita dan orang lain, bahagia itu akan lebih mudah mendekat. Nah, karena masalah dan hidupnya manusia itu gak bisa dipisahin, maka kita yang harus belajar memeluk masalah itu, memeluk luka itu, dan menerimanya sebagai bagian dari hidup yang akan terus membersamai kita kapanpun dan dimanapun. Sekian cerita hari ini, besok lusa cerita lagi ya. See you.